Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam mata kuliah teori-teori politik. Pada pertemuan yang keenam ini, kita akan mendalami mengenai teori sistem politik. Paling tidak ada dua submateri yang akan kita bahas bersama, yaitu konsepsi sistem politik dan model-model sistem politik. Membicarakan mengenai teori sistem politik, kita berangkat dari dua pertanyaan. Mengapa suatu pemerintahan bisa bertahan? Dan bagaimana suatu pemerintahan menghadapi tekanan-tekanan dan memberdayakan dukungan-dukungan. Mengenai konsepsi sistem politik, kita menyoroti tentang apa itu sistem, apa itu politik, dan apa itu sistem politik. Apakah sistem itu? SP Parma dalam bukunya Teori Politik Modern yang terbit tahun 1999 mengatakan bahwa sistem itu adalah sekumpulan unsur yang berada dalam keadaan berinteraksi dan sekumpulan objek yang mencakup hubungan di antara objek tersebut serta hubungan antara sifat yang mereka miliki. SP Parma juga menambahkan, sistem itu adalah suatu keseluruhan yang dibentuk dari banyak bagian. Jadi kata kunci dari sistem itu adalah satu, sekumpulan unsur, yang kedua adalah keseluruhan, dan yang ketiga adalah berinteraksi. Konsep sistem itu sesungguhnya diambil dari disiplin ilmu biologi. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa proses politik yang terjadi dalam semua masyarakat mengikuti pola yang seragam dan bersifat seperti sistem. Misalnya apa? Misalnya hidup itu kan rumusannya adalah ada kelahiran, kemudian ada pertumbuhan, ada kedewasaan, kemudian ada masa tua, dan ada masa berakhir. Kemudian, apa itu politik? Saya kira istilah ini sudah kita bahas berulang-ulang ya di mata kuliah sebelumnya. Namun saya akan sampaikan lagi bahwa politik itu berasal dari kata polis, yang artinya kota atau negara kota. Dan turunannya dari kata polis ini adalah polities, yang artinya warga negara. Karenanya, politik sering dikaitkan dengan negara, pemerintah, atau warga negara. Namun sejauh ini, yang populer istilah dari polis itu adalah kekuasaan. Jadi, kekuasaan identik dengan politik. Kalau berbicara tentang politik, pasti orang berbicara tentang kekuasaan. Padahal tidak setiap politik adalah kekuasaan. Ada yang terkait dengan warga negara dan lain sebagainya. Dan politik itu juga adalah sebagai kebaikan bersama. Orang berpolitik berarti harus berani membangun dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan bersama. Menurut Harold de Laswell, ini sering dikutip oleh para pengamat juga para analis, politik itu adalah who get what, when, and how. Jadi politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Apa mungkin bisa terkait dengan masalah kekuasaan, kemudian kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kapan terkait tentang periode-periode kita bagaimana berpolitik, bagaimana melakukan sebuah suksesi, dan yang terakhir bagaimana. Di antaranya ya melalui pemilihan umum atau melalui pemilihan kepala daerah. Lalu, apa itu sistem politik? Sistem politik itu diartikan sebagai suatu keseluruhan aktivitas politik yang dibentuk oleh sejumlah unsur dengan keadaan berinteraksi. Kemudian juga ada yang mengartikan sistem politik itu adalah sekumpulan fenomena kekuasaan yang mencakup hubungan di antara fenomena tersebut serta hubungan antar sifat yang mereka miliki.
Dan sistem politik juga bisa diartikan sebagai serangkaian struktur dan proses politik yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini beberapa definisi tentang apa itu sistem politik. Dan bagaimana dengan tingkatan sistem politik? Jadi, teori sistem itu mengatakan bahwa ada input, ada proses, ada output. Jadi berbicara tentang tingkatan sistem politik, berbicara tentang tiga hal itu. Input misalnya bisa dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Protes, demonstrasi itu bagian dari input, tapi dalam bentuk tuntutan. Atau dukungan bisa dalam bentuk rekomendasi dari beberapa pihak yang terkait tentang bagaimana pembangunan negara misalnya. Kemudian proses itu pembahasan, pengolahan, legislasi, masuk ke dewan itu bagian dari proses. Masuk ke legislatif itu bagian dari proses. Atau digodok, dibicarakan di kementerian itu juga bagian dari proses. Dan yang terakhir adalah output. Bisa dalam bentuk keputusan, bisa dalam bentuk kebijakan, atau juga bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi bicara sistem politik berbicara tentang tiga hal, input, proses, dan output. Baiklah, kita lanjutkan membahas materi mengenai model-model sistem politik. Untuk memahami materi ini, model sistem politik, paling tidak ada 5 indikator atau 5 faktor sebagai pijakan. Yang pertama, faktor kebaikan bersama, faktor pemersatu atau identitas bersama, faktor hubungan kekuasaan, faktor prinsip legitimasi kewenangan, dan faktor hubungan politik dengan ekonomi. Paling tidak ini digunakan oleh Ramlan Subakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik. Dan itu bisa digunakan dalam beberapa model sistem politik yang aktual dewasa ini. Paling tidak ada 5 model sistem politik yang bisa kita lihat, yaitu model sistem politik otokrasi tradisional, totaliter, komunis, demokrasi, dan negara berkembang. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem politik otokrasi tradisional? Di sini dapat tergambarkan atau teridentifikasi paling tidak dari beberapa yang bisa kita simak bersama. Pertama, ketika pemerintah kurang menekankan pada persamaan, tetapi lebih menekankan stratifikasi ekonomi. Yang kedua, kebebasan politik individu kurang dijamin oleh negara. Negara abai terhadap kebebasan politik individu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan moral dan nilai-nilai moral lebih menonjol daripada kebutuhan material. Jadi negara hanya berbicara tentang masalah moral, sementara abai tentang masalah kebutuhan-kebutuhan dasar hidup masyarakat dalam aspek material. Dan yang keempat, lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme. Dalam hal faktor pemersatu atau identitas bersama, sistem politik otokrasi tradisional itu lebih menonjolkan primordialisme atau primordial, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Dan primordial ini terjelma dalam pribadi pemimpin, sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras, dan agama. Pemimpin itu menjadi identitas bersama. Kemudian, dalam hal faktor hubungan kekuasaan, sumber legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dan ekonomi, dalam sistem politik otokrasi tradisional itu, di mana kekuasaan masih bersifat pribadi. Kemudian, kekuasaan itu merupakan bagian dari konsensus yang sumbernya dua, tradisi dan paksaan. Maka ada istilah kekuasaan tradisi dan kekuasaan paksaan. Otokrat atau pemimpin yang dominan biasanya seorang raja, sultan, atau emir. Dan kewenangan otokrat bersumber
dan berdasarkan tradisi. Jadi bersifat turun-temurun. Dan dari sisi hubungan politik dan ekonomi, ini terdapat gap atau jurang yang lebar dalam ekonomi antara otokrat atau pemimpin yang dominan dengan kelompok elit di sekitarnya dan masyarakat bawah. Lalu, apa itu sistem politik totaliter? Sistem ini digunakan dalam sistem politik komunis dan sistem politik fasis. Ada beberapa kriteria yang bisa mengarahkan bahwa ini adalah sistem politik totaliter. Yang pertama, menekankan konsensus total dalam masyarakatnya. Jadi, menekankan permusyawaratan atau kemufakatan yang total. Tidak ada yang lonjong. Kemudian, konflik total dengan musuhnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau berkonflik, ya konflik total. Dan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh atau total. Lalu, sistem mobilisasi massa dalam rangka membangun manusia dan masyarakat baru. Sifatnya adalah mobilisasi. Tidak mengenal istilah partisipasi dalam sistem politik totaliter ini. Kemudian, menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan negara dan bangsa. Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa totaliter ini dipraktikannya dalam sistem politik komunisme dan fasisme. Namun keduanya ada perbedaan. Komunisme itu merupakan pemberontakan besar pertama dalam abad ke-20 terhadap sistem ekonomi yang kapitalistik dan liberal. Sedangkan fasisme merupakan pemberontakan kedua terhadap kapitalis dan liberalis. Dan menariknya, tidak hanya terhadap kedua sistem itu, tetapi juga terhadap komunisme. Jadi fasisme memberontak atau reaksi terhadap komunisme itu sendiri. Dan komunisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar atau pekerja atau buruh. Sedangkan fasisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistik, rasialis, militeristis, dan imperialistis. Perbedaan berikutnya, apabila fasisme berdasarkan nasionalisme yang chauvinistik, yang nasionalisme yang sempit, rasialistik dan militeristis sebagai negara polisi, maka komunisme lebih mendasarkan diri pada ideologi yang doktriner dan bersifat eskatologis atau masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa. Kita dalami lagi apa itu sistem politik komunisme. Karena komunisme masih ada di saat ini. Berbeda dengan fasisme yang dianggap sudah punah dalam kehidupan empirik. Ada beberapa faktor yang bisa menunjukkan bahwa sistem politik itu adalah sistem politik komunisme. Di antaranya adalah prinsip sama rata, sama rasa dalam ekonomi. Ini sebagai bagian dari faktor kebaikan bersama. Kemudian, sekularisme yang radikal, pemisahan agama dengan negara secara ekstrim. Bahkan disebut-sebut sistem ini sangat tidak akrab dengan agama apapun. Kemudian pemersatunya atau identitas bersamanya adalah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis. Kemudian hubungan kekuasaannya masih bersifat monologi atau dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan sistem partai tunggal. Kemudian pemimpin partai sekaligus bertindak sebagai pemimpin negara atau pemerintahan. Jadi presidennya itu juga adalah ketua partai politik. Lalu sumber kekuasaannya itu berupa peranan mereka sebagai ideolog, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi yang doktriner dan eskatologis. Dan yang terakhir, dari hubungan politik dan ekonominya,
itu kegiatan ekonomi dikendalikan penuh oleh negara melalui aparat partai politik tunggal. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi? Kita memiliki beberapa kriteria untuk bisa mengidentifikasi sistem politik demokrasi tersebut. Di antaranya, dalam hal kebaikan bersama, menekankan nilai-nilai kebebasan dan persamaan kesempatan politik bagi setiap individu. Lalu, ada slogan nilai-nilai bersatu dalam perbedaan, atau bersama dalam keberagaman, atau bersama dalam keragaman. Lalu dalam hubungan kekuasaannya, sistem ini mengenal distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Lalu, kewenangan dan legitimasinya bersifat prosedural, ada rule of law yang diatur dalam konstitusi. Sementara hubungan politik dan ekonominya, ini berdasarkan koordinasi unit ekonomi maupun dalam pemilikan barang dan jasa. Pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif, sesuai dengan setiap porsinya. Lalu yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan sistem politik negara berkembang? Ada beberapa kriteria yang bisa menjadi pijakan kita untuk memahami negara berkembang tersebut. Yang pertama, peran pemerintah sangat besar dalam mengembangkan identitas nasional dan merumuskan kebaikan bersama. Yang kedua, hubungan kekuasaan masih bersifat dominatif, tidak bersifat koordinatif, dan tertera dalam konstitusi yang bersifat terbuka. Lalu yang ketiga, pelaksanaan kekuasaan lebih bersifat paksaan ketimbang konsensus. Yang dominan di sini adalah kekuasaan paksaan, bukan kekuasaan konsensus atau kekuasaan yang berdasarkan permusyawaratan atau kemufakatan. Dan yang keempat, prosedur dan mekanisme penetapan siapa yang memerintah masih ditetapkan secara sepihak oleh kelompok yang berkuasa. Jadi sifatnya secara sepihak. Dan yang terakhir, yang kelima, belum ada pola tetap atau pola yang permanen hubungan politik dengan ekonomi. Warantos rengse, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.